Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada jemaah yang ingin bertanya, saya silakan. Kalau nggak salah, pelajaran kita sampai di Irodat ya, ya, sampai Irodat. Silakan sebelum saya lanjutkan. Kalau ini, ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau ada silakan. Biar saya jawabnya sekaligus nanti. Ada ya? Baik, kalau tidak ada, jadi saya akan jelaskan lagi tentang sifat Tuhan dan niat ya, sehubungan dengan pertanyaan Pak Miskan ya. Jadi sifat Tuhan dan niat artinya esa ya. Jadi yang dimaksud esa itu, adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang esa. Pengertian esa itu artinya dia meliputi seluruh sekalian alam ya. Jadi tidak berbilang zat, tidak berpisah-pisah. Kalau berpisah-pisah kan bisa dihitung, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ini pengertian esa. Jadi dia meliputi seluruh sekalian alam, luasnya tidak ada batasnya, kabirnya, besarnya juga enggak ada batasnya ya. Kalau ada batasnya berarti besarlah batasnya daripada zatnya ya. Luas umpamanya kalau ada batas, besarlah batasnya itu dengan luasnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya besarnya tidak ada batasnya ya, luas juga tidak ada batasnya. Itulah sifat esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satu alam pun yang tidak diliputi oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ya, kalau kita lihat ruangan ini, maka kita katakan ruangan ini karena ada batas. Mana batasnya? Karena kita perhatikan tembok ini. Ini yang kita perhatikan, maka kita bilang ini ruangan ya. Sehingga udara yang ada di dalam ruangan, kita anggap di dalam ini karena ada tembok ini, dengan udara yang di luar sana itu seolah-olah dia terpisah ya. Sebetulnya ya, sebenarnya udara yang ada di luar, di dalam gedung ini dengan yang di luar sana, ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah sebetulnya ya. Kenapa demikian? Karena di dalam tembok ini pun ada udara, ada udaranya ya. Nah, jadi artinya udara yang ada dalam ruangan ini dengan udara yang di luar sana, dia merupakan satu kesatuan, satu, dia nggak terpisah-pisah. Maka kita bilang dia itu terpisah karena kita melihat tembok ini. Jadi seolah-olah dia ada batas, seolah-olah ya. Nah, demikian juga lah ya, umpamanya kalau kita lihat udara ini secara keseluruhan ya, keseluruhan, nggak ada yang bisa menghitung udara, 1 udara, 2 udara, 3 udara dan seterusnya, nggak ada yang bisa hitung, karena dia itu merupakan satu kesatuan ya. Ini saya mengambil satu perumpamaan ya, dengan nanti dipahami bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udara kan ya. Nah, ini barang ciptanya Tuhan. Yang namanya udara ini kan bisa dipelajari ya, berupa alam ya, berupa alam ya.
Dan kalau zat Allah Subhanahu wa taala dia maha halus, lebih halus lagi dari udara itu. Ya, lebih halus lagi dari mulkul, lebih halus lagi dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, zarrah. Ya, zarrah itu sesuatu yang sangat halus yang nggak bisa lagi itu dilihat dengan suatu alat, secanggih apapun alat itu sudah nggak bisa lagi. Yang namanya zarrah itu ciptaan Tuhan, apakah lagi zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya zat Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama. Ya, jadi keesaan zat Allah Subhanahu wa taala karena dia meliputi seluruh sekalian alam, berarti zat Tuhan juga ada di sini loh. Kan gitu. Yang kita anggap kosong ini, kosong nggak ada apa-apa. Kalau di sini nggak ada zatnya Tuhan, berarti tidak kafir dia, tidak maha besar dia. Ya, sebesar zarrah saja satu benda yang tidak diliputi oleh zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia dikatakan maha besar. Karena ada sesuatu benda yang tidak diliputi oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keesaannya itu. Ya, jadi keesaannya zat Allah Subhanahu wa taala itu dia meliputi seluruh sekalian alam. Ya. Karena dia meliputi, ya. Dan dia maha halus. Contohnya saja sekarang, umpamanya sebelah sana itu ada balok es, ada balok es. Nah, balok es di sana, ya, dinginnya es itu bisa dia menembus dinding. Berarti rasa dingin itu halus, berarti ya, bisa ditembus sama dia. Rasa dingin itu bisa nembus ke kita juga. Kita yang ada dalam ruangan ini, kalau di sini ada balok-balok es, itu rasa dingin itu bisa nembus. Itu ciptaannya Tuhan. Yang rasa dingin itu sudah tidak bisa kita lihat, hanya bisa dirasakan, nggak bisa kita lihat. Itu barang ciptaan dia. Ya, apakah lagi yang menciptakan? Maka Allah SWT itu maha halus. Ya, nah, artinya karena dia maha halus, karena dia sangat halus, yang namanya rasa dingin tadi, tembok ini saja bisa ditembus sama dia, kayu ini bisa ditembus sama dia, karena sangat halusnya. Ya, tapi kalau angin sudah nggak bisa nembus ini. Angin niup, umpamanya angin nggak bisa tembus. Kalau kita angin niup apa terhambat oleh dinding ini, kita nggak kena angin lagi di sini. Berarti angin itu lebih kasar daripada rasa dingin atau rasa panas. Ya. Nah, itulah sifat keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Esanya itu dia meliputi seluruh sekalian. Sekarang yang kita tanyakan, kita ini alam apa bukan? Nah, kalau kita ini alam, berarti zat Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan kita. Nah, kita ini alam. Ya, ada di kita berarti. Ya. Ya, itu wajib kita mengimani itu. Ya, wajib mengimani. Ya, nah nanti kalau kita mau lihat satu yang mustahil kita bisa lihat, yang namanya zat Tuhan itu. Ya, tetapi kalau kita betul-betul yakini, nanti kan Tuhan sendiri akan menyatakan dengan kita. Kalau Tuhan itu dekat dengan kita, ya, dan juga kita rasakan kalau Tuhan itu dekat. Ya, sangat-sangat dekat. Nah, itulah sifat esanya Allah Subhanahu wa taala. Dia meliputi seluruh sekalian alam. Ya, meliputi alam. Nah, esanya itu karena dia meliputi alam,
Artinya karena saya ini alam, berjamaah juga alam, ya. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi saya dan yang meliputi para jamaah ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisah-pisah. Dia merupakan satu kesatuan. Itulah esanya itu. Ya. Kalau umpamanya kita menganggap zat Tuhan yang ada di saya, kemudian yang ada para jemaah itu terpisah, berarti alangkah banyaknya Tuhan. Allah itu alangkah banyak. Allah 1, 2, 3 dan terusnya. Ya, ini pengertian dia satu. Ya. Nah, lawannya adalah sifat mustahil. Mustahil zat Allah Subhanahu wa taala itu berbilang zat. Ya, mustahil berbilang zat. Maksudnya mustahil zat Allah Subhanahu wa taala itu berbilang-bilang atau bisa dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Mustahil. Ya, kalau bisa dihitung berarti ada batas. Iya kan? Berarti ada batas. Kalau bisa dihitung. Ya, nah itu ya pengertian daripada sifat esanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ini saya ambil satu gambaran, satu perumpamaan supaya akal kita ini bisa nyerap, bisa memahami, ya. Maka saya umpamakan kita ini tak ubahnya seperti ikan hidup di dalam laut. Jadi kemana saja ikan itu menghadapkan wajahnya, dia menghadap ke laut. Kita demikian juga, kemana saja kita menghadapkan wajah kita, kita menghadap ke Tuhan, begitu. Karena Allah itu meliputi. Jadi Allah bukan di sebelah barat, Allah bukan sebelah timur, dia tidak di sebelah selatan, dia tidak sebelah utara. Kalau dia ada di sebelah barat sana itu berarti tidak ada sebelah timur. Kalau Tuhan ada di sebelah selatan tentu tidak ada di utara. Kalau Tuhan ada di atas tentu tidak ada di bawah. Kalau Tuhan ada di kiri tentu tidak ada di kanan. Kalau Tuhan itu ada di luar tentu tidak ada di dalam. Itu kalau kita memahami seperti itu bersalahan namanya. Ya, dengan sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah esanya. Ya, itulah esanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan, dalam istilah, jangan seperti ubur-ubur mencari laut. Kita manusia ya, jangan seperti ubur-ubur mencari ubur-ubur mencari laut. Itu maksudnya gini, ubur-ubur itu kan gak pernah berhenti, dia jalan terus nyari laut, tidak disadari bahwa dia itu sebetulnya hidup di laut, yang akhirnya dilemparkan oleh ombak, maka terdamparlah dia di pantai mati. Jadi kita jangan seperti itu, ya, jangan sampai seperti itu. Makanya wajib bagi kita, yang pertama wajib bagi kita itu ya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban pertama. Ya. Awalu wajibu 'alal insan huwa ma'rifati ilal istighfar. Ya, kewajiban manusia yang diwajibkan kepada manusia yang pertama kali yaitu harus ma'rifat kepada Tuhan yang disembah dengan penuh keyakinan. Nah, makanya urutan rukun Islam itu yang pertama bersyahadat. Nah, bersyahadat itulah ya, syahadat inilah apa namanya, kalau kita mau mengerti tentang ilmu ma'rifat itu ya harus bersyahadat ya, tapi bersyahadatnya tentunya syariat dan hakikatnya, bukan hanya syariatnya saja ya. Kalau hanya syariatnya saja namanya itu pengakuan jasad
hanya pengakuan jasadnya aja, ya, tapi ruhnya nggak ada, tidak ada pengenalan, ya, maka tidak sempurna syahadat kalau dia hanya mengerti bacaan, menerjemahkan saja, diucapkan dengan lisan, kemudian diterjemahkan menurut bahasa Indonesia, tidak sempurna, ya, sah menurut syarak, ya, atau mungkin masih dipertanyakan apa sah nggak menurut syarak, ya, karena sahnya menurut syarak apabila dia memenuhi syarat dan rukun. Kalau syahadat kita memenuhi syarat dan rukun syahadat, maka sah menurut syarat, ya, tapi kan baru sah namanya menurut hukum. Tahu atau tidak yang sebetulnya masih dipertanyakan juga, karena itu baru menurut hukum, ya, makanya harus ada penyaksian, ya, penyaksian syar'i, syarat, penyaksian hakiki yang sebetulnya, ya. Jadi sifat esanya Allah SWT itu ya disifatkan ke kita. Kalau di wahdaniyat, di situ jelaskan esa zatnya, esa sifatnya, esa afalnya atau fiilnya. Satu perbuatan Allah, satu sifatnya Allah, satu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi pengertian esa sifatnya artinya semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada makhluk itu hakikatnya sifatnya Tuhan, ya. Semua sifat-sifatnya Allah SWT yang ada pada makhluk itu hakikatnya sifatnya Tuhan. Seperti umpamanya kita sekarang melihat, ya, mendengar, berkata-kata, punya power, kekuatan, ya, punya kehendak dan lain sebagainya dan lain sebagainya, ya. Demikian juga mungkin ada sifat-sifat yang lain yang Allah sifatkan dengan kita. Nah, itu hakikatnya sifatnya Tuhan, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sifat kita, ya. Nah, ini yang dimaksud esa, satu, ya, sifatnya Tuhan. Nah, sekarang kita bahas namanya penglihatan, ya. Nah, kita ini kan ada penglihatan, binatang juga ada penglihatan, ya. Kemudian makhluk-makhluk gaib lainnya juga punya penglihatan, bisa melihat, ya, ya. Nah, sifat penglihatan yang ada pada makhluk secara keseluruhan yang mempunyai sifat penglihatan itu sifatnya Tuhan sebetulnya. Maka dikatakan satu sifatnya Allah, ya. Jadi sifat-sifatnya Allah SWT itu yang disifatkan kepada makhluknya itu hakikatnya sifatnya Tuhan, bukan sifatnya makhluk itu sendiri, bukan. Nah, ini yang dimaksud esa, sifatnya satu, sifatnya, ya. Nah, jadi kalau kita mau ngaji ketauhidan yang sebetulnya, ya, penglihatan ini, kita yang melihat ini, ya, hakikatnya bukan penglihatan kita, ya. Kita ini yang namanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat penglihatannya dirahmati. Nah, berarti kita hanya hak pakai, tapi bukan sifat kita, ya, bukan sifat kita. Nyatanya saja kalau sifat penglihatan ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenyataannya kita tidak bisa melihat. Kalau itu sifat penglihatan itu adalah penglihatan kita, tentunya walaupun bagaimana juga kita bisa melihat, karena itu sifat itu melekat pada kita. Kan ini tidak, ya. Makanya di kita ini namanya rahmat, atau ini merupakan amanah, amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
sesuatu yang diamanahkan Allah kepada kita, sesuatu yang dititipkan kepada kita. Jadi selagi itu diamanahkan dengan kita, maka kita berhak untuk pakai, tapi tidak berhak untuk memiliki. Ya, karena ini sifatnya adalah pinjaman, rahmat, atau ini adalah amanahnya Allah, berarti kita harus bisa menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Ya, kalau sifat penglihatan ini, karena sifat penglihatan itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah berdiri pada zatnya, berarti sifat penglihatan Tuhan itu bersih, suci berarti. Nah, oleh sebab itu kebersihan, kesucian ini harus kita pelihara, harus dipelihara. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi semua yang dirahmatkan Allah kepada kita, ya, itu buat ibadah. Ya, penglihatan, pendengaran, pembicaraan, penciuman, akal pikir, kudrat tenaga, power, ilmu pengetahuan, kehendak, dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu rahmat Tuhan. Harus dijaga. Ya, harus dijaga. Jadi harus pandai, berarti kita harus pandai kita menjaga amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada kita. Kalau kita tidak pandai menjaga amanahnya Allah, tentu ada risiko besar buat kita. Ya, karena semua yang dirahmatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhirat nanti. Ya, inilah yang dikatakan, ya, esa sifatnya Allah, esa sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian esa fi'ilnya atau af'alnya, satu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, satu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berarti kita membicarakan masalah sifat kudrat dan iradat. Ya, apa saja yang terjadi di alam semesta itu atas kudrat dan iradatnya Allah, atas kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang terjadi, baik pun kejadian itu bagus menurut hukumnya maupun kejadian itu tidak bagus menurut hukumnya, itu hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gunanya adalah untuk manusia. Ya, yang menurut hukumnya ini nggak bagus, faedahnya untuk manusia. Yang ini dikatakan bagus menurut hukumnya, faedahnya untuk manusia. Ya, contohnya seperti nggak bagus sekarang ini orang mencuri. Ya, dengan adanya si pencuri itu, maka manusia yang membentuklah yang namanya aparat keamanan. Karena ada si pencuri, si penjahat tadi itu, dibentuklah yang nama kejaksaan, yang namanya pengadilan, kemudian aparat penegak hukum lainnya. Itu karena adanya si penjahat. Nah, coba kalau Tuhan tidak menciptakan si penjahat, apa ada yang namanya polisi, ada namanya jaksa, ada namanya pengadilan dan lain sebagainya. Untuk apa? Ya, demikian juga yang lain-lainnya. Ya, yang lain-lain. Nah, inilah yang namanya satu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruk datang dari Allah. Itu adanya di rukun iman yang ke-6. Wajib kita mengimani itu. Ya, wajib hukum. Ya, ini pengertian, ya, pengertian esazatnya,
esa sifatnya dan esa fiilnya atau afalnya. Nah, sifat esa zatnya, esa sifatnya, esa fiilnya ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Nah, sifat esa zatnya bagi Allah kalau di kitanya satu nyawa kita. Ya. Jadi hakikatnya nyawa kita ini satu. Makanya ada Muhammad rahmatan lil alamin. Muhammad itu memberi rahmat seluruh alam. Ya. Tapi Muhammad di sini maksudnya kalau kita bicarakan masalah ilmu ketauhidan ini bukanlah Muhammad bin Abdullah. Tetapi Muhammad sifatnya Allah. Ya, itu maksudnya. Ya. Nah, jadi Muhammad sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya nyawanya semua yang bernyawa. Nah, itulah makanya ya sifat esanya Allah Subhanahu wa taala disifatkan ke kita, bagi kita adalah ya adalah nyawa, berarti adalah nyawa. Nah, nyawa itulah yang dikatakan Nur Muhammad ya, atau Muhammad ya. Muhammad di sini maksudnya bukan Muhammad bin Abdullah, tetapi Muhammad sifatnya Allah ya. Sama kita ini, nyawa saya juga Muhammad, nyawanya para jemaah juga Muhammad, nyawanya semua yang bernyawa juga Muhammad, termasuk nyawanya malaikat, nyawanya jin, setan dan sebagainya. Sama ya. Ini yang dimaksud ya esa zatnya bagi Allah SWT yang disifatkan ke kita, bagi kita adalah satu nyawa kita ya, satu nyawa kita. Dasarnya adalah ya firman Allah SWT dalam hadis qudsi jelaskan ya, khalaqtul asya' kata Allah li ajli, kuciptakan engkau ya Muhammad daripada aku. Ya, nah itulah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa khalaqtuka li ajlika, jadikan sekaliannya daripadamu. Ya, kalau sudah yang lain-lainnya ini bahan bakunya itu sudah dari Nur Muhammad atau dari Muhammad, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dikatakan esa zat bagi Allah SWT, bagi kitanya adalah satu nyawa kita. Nah, esa sifatnya ya bagi Allah SWT kalau ke kitanya satu tubuh kita. Ya, tubuh kita ini satu ya. Kalau mau diartikan satunya itu tubuh kita ini artinya memang satu, ini kita ini memang satu, masing-masing satu, nggak ada yang tubuhnya dua ya, hanya satu. Kalau mau diartikan seperti boleh saja, tapi kalau mau diartikan satunya kita ini ya, semuanya kita ini atau semuanya manusia itu bahan bakunya itu satu, enggak ada beda-beda ya, enggak ada perbedaan, hanya penciptaan saja yang berbeda dengan Nabi Adam, tapi penciptaannya berbeda dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam alaihissalam penciptaan itu langsung dari tanah karena belum ada manusia ya. Jadi manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam. Oleh sebab itu bahan bakunya jasadnya Nabi Adam itu adalah diciptakan dari tanah.
Tapi kalau sudah yang lainnya dimulai dari Siti Hawa sampai ke kita, itu tidak langsung dari tanah ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dari unsur tanah. Seperti Siti Hawa, ya, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diambil dari jasadnya Nabi Adam. Penciptaannya itu bukan langsung dari tanah. Nah, setelah itu anak cucu Adam. Kalau anak cucu Adam, ya bukan langsung diambil dari jasadnya Nabi Adam, tetapi ya sudah diproses. Nah, anak cucu Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sari padi tanah yang diproses, ya. Prosesnya adalah proses perkawinan. Ya, kenapa kok sari padi tanah? Ya, makanan-makanan yang kita makan itu ada bayamnya, ada sawinya, ada tempenya, ada daging ayam, daging sapi, ya, ada teh minyak dan sebagainya. Itu diproses dalam perut kita ini. Sudah itu jadilah namanya sperma. Ya, nah sperma inilah ya nanti prosesnya perkawinan, barulah pembuahan, barulah ya terjadilah namanya anak cucu Adam. Prosesnya yang berbeda, tapi kalau unsur-unsurnya sama saja. Jadi kalau kita mau artikan, artinya satunya kita ini, kita artikan artinya bahan penciptaan kita ini satu, ya bisa diterima. Kalau kita mau artikan bahwa satunya kita, jasad saya satu, ya bisa juga diterima. Ya. Nah, oleh sebab itu kita ini, kalau kita melihat proses kejadian kita, tidak ada manusia itu yang mulia. Siapa yang mulia? Saya bertanya. Sama saja, ya, sama saja. Enggak ada jasad kita ini yang diciptakan Tuhan dari emas atau mungkin dari perak. Enggak ada. Sama saja. Ya, nah oleh sebab itulah Tuhan melarang kita kalau manusia itu berlaku sombong. Apa sebetulnya yang mau kita banggakan itu apa? Ya, nah maka kalau kita memandang ini namanya manusia itu sama, hanya dibedakan oleh Allah SWT martabatnya. Ini yang dibedakan, artinya rahmat yang Allah turunkan dengan kita di masing-masing, ini yang dibedakan. Itulah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Ya. Kamu melihat kejadian kita sama. Ada yang ya, oleh sebab itu manusia itu ya di hadapan Tuhan kemuliaannya itu adalah dilihat dari ketakwaan, ya. Yang paling takwa itulah yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia istilahnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehina-hinanya. Kenapa kok dihinakan? Karena dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang dikatakan esa sifatnya bagi Allah, bagi kita satu tubuh di tubuh kita. Kemudian esa fiilnya Allah Subhanahu wa taala, kalau ke kitanya satu juga perbuatan kita. Ya, perbuatan kita satu. Maksudnya kalau saya melihat menggunakan mata, kalau saya mendengar menggunakan telinga, kalau saya berpikir menggunakan akal, kalau saya memegang dengan tangan, kalau saya berjalan dengan kaki, demikian juga para jemaah.
nggak ada terus ada seseorang terus kalau jalan menggunakan kepalanya, kalau dia makan yang gunakan apa ya, hidungnya. Nggak ada, semua kita sama ya, makan harus melalui mulut ya, berbicara dengan lisan ya, megang dengan tangan, berpikir dengan akal. Nah, jadi perbuatan kita sama, satu perbuatan kita. Nah, inilah yang dimaksud ya, esa zatnya, esa sifatnya, esa fiilnya. Demikian juga bagi kita ya, satu nyawa kita, satu tubuh kita, satu pekerjaan kita.